Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja kuliah pada hari ini. Mohon maaf untuk kali ini kita kuliahnya asinkron dulu deh ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi pemahaman kalian atas materi kita untuk kali ini. Jadi minggu lalu kita sudah bicara tentang penapisan kan ya. Penapisan yaitu langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi si kegiatan ini wajib amdal nggak nih? Atau mungkin cuma cukup UKL, UPL saja? Atau malah karena memang aktivitas dan atau kegiatan tersebut skalanya itu skala mikro, skala kecil, maka izin lingkungannya itu cukup hanya dengan bentuk SPPL saja. Nah, sekarang kita akan membahas tentang langkah kedua yaitu pelingkupan. Pelingkupan dalam AMDAL. Jadi kalau misalnya sekarang melakukan langkah penapisan, wah ternyata kalau menurut peraturan yang ada dalam keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup itu, jangan lupa sambil dicek catatannya kemarin di keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor berapa yang ada kriteria usaha apa saja yang wajib AMDAL. Nah, kalau hasil penapisan ternyata menunjukkan bahwa kegiatan tersebut wajib AMDAL, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan yang namanya pelingkupan atau kalau misalnya dalam environmental impact assessment secara lebih universal yang namanya pelingkupan itu scoping. Skopnya sampai mana? Lingkupnya gimana? Kalau Anda bikin proposal penelitian ini batasan masalah penelitian. Oke. Nah, jadi yang namanya pelingkupan di dalam AMDAL itu juga merupakan salah satu langkah awal. Salah satu langkah awal, kayak kalau Anda mau bikin penelitian aja waktu Anda nyusun proposal kan, Anda nggak mau banyak-banyak macam-macam kemana-mana kan penelitiannya, yang ada nggak selesai-selesai nih, nggak lulus-lulus jadi SSI nih kalau penelitiannya kemana-mana. Ya sama, dalam AMDAL juga supaya dalam melakukan analisis dampak lingkungan itu nggak kemana-mana, supaya fokus, kita harus menentukan lingkup permasalahan yang mau dianalisis dalam AMDAL-nya itu sejauh apa dan sedalam apa. Nah, jadi yang namanya pelingkupan di dalam AMDAL itu adalah langkah awal di mana kita berusaha menentukan lingkup permasalahan apa saja yang akan dikaji lebih lanjut pada saat kita melakukan analisis dampak lingkungannya. Sejauh apa, makanya nanti di dalam pelingkupan ini ada penentuan batas wilayah, dan sedalam apa. Nah, supaya kita bisa menentukan lingkup permasalahan yang akan dikaji tadi, tentu saja lalu salah satu langkah yang sangat penting, sangat krusial untuk dilakukan, itu adalah kita mengidentifikasi apa saja dampak penting hipotetik atau DPH yang relevan, yang worth it, yang memang cocok, yang memang relevan dan wajib lah untuk dikaji selanjutnya. Jadi kalau dalam pelingkupan itu sebetulnya tujuan utamanya itu ada dua sih, Ge. Yang pertama adalah sejauh apa nih lingkup yang akan dikaji. Kemudian langkah penting yang kedua, tujuan penting kedua di dalam pelingkupan ini adalah dampak penting hipotetik apa saja atau untuk mempersingkat DPH. DPH apa saja yang relevan dan terkait dengan rencana kegiatan ini dan relevan untuk dikaji lebih lanjut. Nah, beberapa tujuan utama dalam AMDAL adalah seperti yang saya sebutkan tadi, sejauh apa sih kita mau melakukan kajian. Jadi tentu saja kalau mau sejauh apa, kita menetapkan batas wilayah studinya. Termasuk juga batas atau horizon waktunya, bukan berarti kapan dia bisa menerima AMDAL ya, tapi gini loh, dampak itu kan ada yang kontinu, kemudian mungkin ada dampak yang setelah kegiatan ini selesai dilakukan, apakah dampaknya itu masih berpengaruh terhadap lingkungan sekitar. Nah, itu yang
akan ditentukan dalam langkah pelingkupan ini. Jadi tujuan pertama adalah sejauh apa nih kita lalu menetapkan batas wilayah studi dan batas atau horizon waktu perakiraan dampaknya. Kemudian tujuan yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kita mengidentifikasi dari sekian banyak dampak baik positif maupun negatif yang terjadi akibat kegiatan kita ini, mana saja dampak penting hipotetik yang akan dikaji. Kalau sudah kita tetapkan, dampak penting hipotetiknya yang relevan untuk dikaji lebih lanjut adalah A, B, dan C misalnya. Sejauh apa nih, sedalam apa kita akan melakukan kajiannya. Kedalaman studi ini terutama sekali berkaitan dengan metode apa yang kita gunakan untuk melakukan analisis metode apa yang akan kita lakukan untuk melakukan analisis terhadap dampak-dampak tersebut. Kemudian, kalau sudah menetapkan batas wilayah, mengidentifikasi DPH-nya apa saja, kemudian sedalam apa yang berkaitan dengan metode analisis apa saja yang akan digunakan, lingkup studinya apa. Jadi kalau sudah teridentifikasi nih semua, kita mengukur sampai batas ini, kemudian juga yang akan dikaji dampaknya apa saja, lalu metode analisisnya apa dalam kaitannya dengan tingkat kedalamannya. Kemudian, jadi kita bisa, kalau komponen-komponen itu sudah bisa kita tentukan, kita lalu bisa menetapkan rancangan studi kita secara lebih sistematis. Nah, selain itu juga di dalam pelingkupan, kita juga bisa melihat di sekitar wilayah studi kita itu ada kegiatan lain nggak sih yang mungkin berdampak? Ada aktivitas apa saja nih? Aktivitas tersebut bisa bisa mempengaruhi dampak lingkungan dari aktivitas kita sendiri tidak? Oke, jadi tujuan dalam langkah pelingkupan AMDAL ini ada 5 itu tadi ya. Dan semuanya ini istilah kata saling berurutan sebenarnya. Pertama sejauh apa, kemudian yang kedua DPH-nya apa saja, ketiga sedalam apa, yang kaitannya seperti yang saya sebutkan tadi berulang-ulang, metodenya lalu yang dipakai apa nih. Nah, kemudian kalau ketiga komponen itu sudah ditentukan, sudah diidentifikasi, kita lalu bisa menyusun secara lebih sistematis kita itu mau ngapain. Kemudian juga yang kelima adalah yang tidak kalah pentingnya, selain kegiatan aktivitas atau kegiatan kita sendiri yang kita rencanakan ini, ada kegiatan atau aktivitas lain apa saja yang ada di sekitar wilayah kita. Nah, selanjutnya, kalau sudah tahu tujuannya, manfaatnya apa saja? Pelingkupan ini ya itu tadi supaya nggak kemana-mana deh. Jadi gak usah keliling Banjarmasin, Banjarbaru dulu kalau mau melakukan sesuatu yang sebetulnya bisa singkat aja gitu loh. Manfaat pelingkupan itu adalah waktu kita melakukan analisis, itu kita langsung apa saja nih yang akan menjadi pokok bahasan langsung gitu loh. Lebih fokus. Kemudian juga kalau misalnya kita sudah melakukan pelingkupan, terutama kaitannya dengan batas wilayah, itu kita menghindari konflik-konflik yang mungkin terjadi. Kemudian juga kalau misalnya kita kerjanya, kita sudah melakukan pelingkupan, yang artinya kita sudah punya rencana kerja yang terarah dan sistematis, kita kerjanya kan bisa cepat deh. Tidak tertunda-tunda karena udah tahu gitu loh mau ngapain aja. Dan seharusnya kan AMDAL ini dilakukan sebelum si kegiatan ini sendiri dilaksanakan. Bahkan sebelum prakonstruksi loh.
Kebayang nggak sih kalau mau melakukan analisisnya aja udah bingung sendiri, analisis yang dilakukan itu terlalu luas, terlalu dalam, ya nggak selesai-selesai gitu loh. Akibatnya apa? Kegiatan yang kita rencanakan ini malah nggak jalan karena nggak selesai-selesai. Jadi, dengan adanya pelingkupan yang membuat rencana kita untuk melakukan analisis itu sudah terarah dan sistematis, kita bisa menghindari konflik dan penundaan-penundaan yang tidak perlu. Dan kemudian juga kalau misalnya sudah ada pelingkupan, kita sudah ada kerangkanya nih, kita mau mengkaji ini, dampak yang dikaji cukup ini dan ini, sampai dengan batas wilayahnya sekian. Jadi kan itu tentu saja akan memastikan, akan meningkatkan efektivitas kerja kita dan juga efisiensi kerja kita. Nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang uang gitu loh. Nah, kalau dari hasil pelingkupan ternyata, misalnya saja nih ya, dari hasil pelingkupan ternyata proyek kita dampaknya terhadap kualitas udara itu bukan dampak penting hipotetik, ya ngapain kita melakukan analisis emisi udara gitu loh. Nah, itu. Jadi, salah satu manfaat pelingkupan ini adalah menjamin efektivitas pekerjaan kita dan juga efisiensi dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Nah, kemudian ya itu tadi, pelingkupan ini adalah kerangka acuan kita. Kita mau ngapain aja pegangannya, patokannya ya hasil pelingkupan ini. Kalau kita kerja ada panduannya, kerja kita itu jadi lebih terarah. Karena kita jelas gitu loh. Oh, kita mau ngapain saja, sedalam apa. Kemudian kita melakukannya dengan metode apa. Strateginya sudah ada. Oke? Jadi itu adalah manfaat-manfaat dari pelingkupan. Nah, masih ingat nggak kemarin itu dokumen, kalau misalnya nih ya, sudah, oh ternyata hasil pengapisan menunjukkan untuk memperoleh izin lingkungan, kegiatan ini wajib AMDAL. Nah, dalam wajib AMDAL itu dokumen yang diperlukan apa saja? Ada 3, ada kerangka acuan, kemudian ada dokumen ANDAL-nya, dokumen analisis dampak lingkungan, kemudian RKL, RPL. Di sini bisa kita lihat, langkah dalam pelingkupan ini, kita lihat deskripsi kegiatan kita seperti apa. Rencana kegiatan yang akan dilakukan itu bagaimana. Kemudian kita lihat rona lingkungan awalnya seperti apa. Kan dari rencana kegiatan, klien kita datang nih, bawa rencana kegiatan. Mereka ngasih lihat deskripsi aktivitas mereka seperti apa. Termasuk juga, oh lokasinya di sini toh. Oke, ayo kita lihat kondisi awal lingkungannya seperti apa. Rona lingkungan awalnya seperti apa. Nah, kemudian kalau misalnya wajib AMDAL kemarin harus ngapain? Harus ada pengumuman. Harus ada pengumuman supaya apa? Supaya masyarakat tahu mau ada proyek dan proyek tersebut wajib AMDAL dan masyarakat lalu bisa memberikan kontribusi melalui konsultasi publik ini. Berdasarkan masukan dari konsultasi publik ini, kemudian juga dengan melibatkan tim ahli dari konsultan AMDAL-nya, kita lihat kondisi rona lingkungannya seperti apa. Nah, hasilnya lalu apa? Kita bisa memperoleh dampak potensial yang mungkin terjadi itu apa saja. Ingat, dampak potensial. Dampak apa saja yang mungkin terjadi. Nah, kalau misalnya dampak potensialnya sudah terdata semua, baru kita pilah-pilah lagi. Kita pilah-pilah ini, oh ternyata ini memang bisa saja terjadi, tapi nggak penting-penting banget kok, tidak terlalu signifikan. Dengan kondisi rona lingkungan awal yang seperti ini, dampak tadi bisa dikatakan tidak
tidak penting, atau oh bisa saja ada dampaknya kayak gini, tapi ternyata berdasarkan rencana kegiatan itu sudah ada SOP untuk menanggulangi dampak tersebut. Artinya itu tidak usah dimasukkan di dalam dampak penting hipotetiknya. Dari sekian banyak dampak potensial ini, dipilah-pilah mana saja yang menjadi dampak penting hipotetik. Nah, langkah-langkah inilah yang merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pelingkupan. Kalau misalnya kita sudah berhasil menyusun dampak penting hipotetiknya apa saja, yang artinya kita sudah selesai melakukan pelingkupan. Nah, pelingkupan tadi apa saja? Dampak penting hipotetik, kemudian juga kedalamannya. Kedalaman itu tadi terkait dengan apa, Dek? Metodenya apa saja? Pelingkupannya sudah, baru kita lakukan analisis nih. Kita lakukan prakiraan dan evaluasi atas semua dampak penting hipotetik yang sudah kita tentukan tadi. Prakiraan itu apa? Prakiraan kita lihat, oh dampak penting hipotetik yang ini kira-kira kalau misalnya terjadi, probabilitasnya untuk terjadi itu sebesar apa? Apa saja faktor yang bisa menurunkan atau justru meningkatkan probabilitasnya untuk terjadi. Kalau misalnya DPH tersebut betul-betul terjadi, dampaknya sebesar apa, sesignifikan apa? Itu adalah perakiraan kita. Kemudian lalu evaluasi juga. Ada perakiraan, ada evaluasi. Kalau misalnya evaluasinya kalau misalnya kita sudah tahu DPH-nya apa saja, masing-masing DPH kita evaluasi nih. Oh, kalau DPH 1 itu terjadi, maka yang akan terpengaruh apa saja? Karakteristik dari DPH-nya itu bagaimana? Dengan melakukan perakiraan dan evaluasi atas semua DPH ini, lalu kita mendapatkan karakteristik dari dampak tersebut. Nah, langkah inilah yang kita lakukan sebagai analisis dampak lingkungan. Jadi kalau pelingkupan itu kita selesai mengidentifikasi DPH-nya apa saja dan metode yang digunakan itu nanti apa saja, pada saat melakukan analisis baru kita mengimplementasikan metode yang sudah kita tentukan tadi untuk melakukan perakiraan dan evaluasi atas DPH-DPH yang sudah kita identifikasi di dalam langkah pelingkupan ini tadi. Kalau pelingkupan ini produknya adalah kita sajikan dalam bentuk kerangka acuan atau formulir kerangka acuan, analisis ini kita sajikan hasilnya dalam bentuk dokumen ANDAL atau analisis dampak lingkungan. Nah, kalau sudah tahu karakteristik dampak, baru kita bisa menyusun, oke, supaya si dampak ini bisa kita minimalisir, syukur-syukur bisa dieliminir ya. Baru kita melakukan langkah rencana pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan tersebut. Untuk analisis dan pengelolaan ini akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya, ya. Untuk saat ini kita fokusnya ke pelingkupan ini dulu. Oke. Nah, jadi kalau dalam scoping atau pelingkupan, ada beberapa yang akan dilingkup. Kita mulai dari ini dulu deh. Pelingkupan dampak. Jadi dampaknya juga dilingkup. Pelingkupan dampak ini pelingkupan dampak ini langkah-langkahnya adalah kita identifikasi dulu dampak potensialnya apa saja, kemudian kita lakukan evaluasi atas dampak potensial tersebut,
Kemudian dampak potensial yang sudah dievaluasi tadi lalu bisa kita klasifikasikan dan kita tetapkan prioritasnya apa saja supaya kita bisa tahu mana saja nih yang bisa kita golongkan sebagai DPH atau dampak penting hipotetik. Nah, ini yang lebih rincinya deh ya, pelingkupan dampak penting. Langkah pertama yang dilakukan adalah identifikasi dampak potensial. Ini baru kita istilah kata kita data dulu semua, kita identifikasi, kita list, kita inventarisir dulu semua dampak yang mungkin terjadi. Metodenya ini yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bisa pakai checklist, ada matriks, ada bagian alir, mungkin bisa pakai overlay, atau pakai metode ad hoc. Metode ad hoc ini jadi gini, kita punya ahli dari berbagai bidang, kita kumpulkan, kemudian kita ngomong, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tim ahli yang terhormat, tolong dong menurut Anda kira-kira ini loh rencana kegiatan kami, menurut kompetensi dan keahlian Anda nih, apa saja dampak yang mungkin terjadi? Nah, itu yang namanya metode ad hoc. Kemudian jangan lupa, kadang-kadang yang paling paham tentang kondisi lingkungan suatu tempat itu kan penduduk di sana nih. Itulah gunanya ada konsultasi publik. Konsultasi publik, masukan dari masyarakat umum, masyarakat yang ada di daerah yang terkena dampak inilah yang juga membantu kita untuk menginventarisir semua dampak yang ada. Oke, jadi konsultasi publik ini, dari konsultasi publik masyarakat itu lalu akan menyampaikan begini loh Pak, kan kondisi desa kami ini seperti begini-begini. Jadi kalau misalnya ada proyek Bapak itu nanti yang ada sawah kami akan terganggu dan seterusnya. Nah, masukan dari masyarakat di dalam konsultasi publik ini juga adalah salah satu langkah kita untuk melakukan identifikasi dampak potensial. Kalau sudah semua itu terinventarisir, baru kita lakukan evaluasi terhadap dampak-dampak potensial tersebut. Mana saja nih dampak yang signifikan, mana dampak yang tidak signifikan. Kalau tidak signifikan, tidak dianggap tidak penting, ya itu dieliminir. Atau misalnya si Bapak Ibu masyarakat umum tadi punya concern tentang apa, tapi ternyata kita sudah punya dalam rencana kegiatan kita sudah punya langkah untuk mengantisipasinya, ya artinya kan dampaknya sudah bisa diredam duluan, tidak usah masuk ke dalam dampak penting hipotetik. Evaluasi dampak potensial ini dilakukan oleh pemrakarsa alias yang punya kegiatan ini berdasarkan masukan dari masyarakat atau konsultasi publik tadi, kemudian juga mungkin masukan dari berbagai instansi terkait yang ada di daerah itu dan juga dari tim pakar atau tim ahli, konsultan yang digunakan. Nah, kemudian sudah dievaluasi nih, sudah, oh ini tidak signifikan, oh ini penting, oh ini sudah ada langkah ininya, sudah ada tindakan preventifnya. Lalu kita bisa masuk ke langkah selanjutnya yaitu klasifikasi dampak. Klasifikasi dampak di sini dampak-dampak yang sudah kita anggap sebagai dampak-dampak yang penting dan signifikan tadi diklasifikasikan. Misalnya nih, kata tenaga ahlinya, oh karena kegiatan Anda ini, apa sih namanya, akan melepaskan limbah, ada kemungkinan akan mempengaruhi pH air di perairan. Kemudian juga akan mempengaruhi kadar nitrat di ini Anda, di perairan Anda. Itu kan bisa diklasifikasikan sebagai dampak atas, jadi tadi dampak terhadap pH air, dampak terhadap kandungan nitrat, itu bisa diklasifikasikan sebagai dampak atas kualitas perairan. Jadi yang kecil-kecil itu kita cari kategorinya gitu loh. Paham?
Kemudian juga dampak-dampak penting tadi, kita lihat lagi mana nih yang menjadi prioritas utama. Kalau sudah kita klasifikasikan, kita sudah bisa menentukan prioritasnya mana saja nih yang urgent, kita lalu bisa mengatakan bahwa dari sekian banyak dampak potensial tadi yang bisa kita masukkan sebagai DPH atau dampak penting hipotetik adalah A, B, C, D, katakanlah sampai F misalnya. Itulah yang akan dikaji. Itu jadi pelingkupan dampak penting itu ada 3 tahapan. Identifikasi kita masih terjang aja semua ya agak ya. Identifikasi ini kita cuma menginventarisir semua dampak yang mungkin terjadi. Kemudian setelah semua dampak itu diidentifikasi lalu kita evaluasi. Kalau sudah ada evaluasi ini kita mulai mengeliminir mana yang tidak signifikan, mana yang sudah ada langkah-langkah SOP, sudah ada langkah-langkah atau SOP untuk mengeliminirnya, mana yang tidak penting. Setelah dievaluasi lalu diklasifikasikan dan disusun tingkat prioritasnya. Jadi hingga akhirnya dari sekian banyak dampak potensial tadi kita punya hasil berupa ini loh dampak penting hipotetik yang harus dikaji lebih lanjut di analisis dampak lingkungan, yaitu langkah kita selanjutnya adalah apa saja. Oke. Nah, selain pelingkupan dampak itu tadi, kita juga ada yang namanya pelingkupan wilayah. Kan soalnya masa sih si lokasi proyek kita itu katakanlah di Kabupaten Tengah Laut. Kan nggak mungkin kita menganalisis dampaknya itu sampai bagaimana ada dampak proyek ini terhadap kehidupan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ya kejauhan deh. Makanya kita perlu menetapkan dalam pelingkupan ini, kita perlu membatasi wilayah juga. Ada paling tidak dari segi wilayah ya, itu ada 4 batasan yang perlu kita tetapkan. Yang pertama dulu, ya si proyeknya ini batasannya sampai mana sih? Seluas apa? Nah, kemudian juga kita lihat dulu setelah batas kapak proyeknya kita dapat, si proyek ini akan memakan lahan sebesar 25 hektar misalnya. Lalu kita tentukan juga batas ekologinya. Batas ekologi ini adalah kira-kira lingkungan yang terdampak oleh si kegiatan kita itu sampai sejauh mana gitu loh. Jadi batas ekologi, batas paling ujung dari batas ekologi kita itu adalah di mana dampak tersebut, di mana dampak dari kegiatan kita tersebut tidak lagi melampaui baku mutu lingkungan. Misalnya kayak gini deh, pabrik karet misalnya, itu kan salah satu dampaknya adalah bau yang sangat menyengat. Nah, kan bau itu tidak hanya tercium di dalam pagar pabriknya saja kan. Kadang-kadang sampai berapa puluh meter dari batas pagar si pabriknya saja kan masih tercium. Nah, jadi sampai batas mana nih? Batas ekologi ini bisa saja, sangat mungkin lebih jauh, lebih luas dibandingkan batas kapak proyeknya. Atau misalnya, si kegiatan kita akan melepaskan limbah cairnya ke sungai yang ada di belakangnya. Nah, pada saat pertama kali dilepaskan ke sungai, itu kan otomatis kekeruhan air di sungai tersebut akan sangat meningkat. Kita ikuti nih, si aliran sungai ini kira-kira sampai berapa kilometer dari titik
si limbah itu dikeluarkan, kekeruhannya sudah memenuhi batas baku mutunya. Itu yang namanya batas ekologi. Batas sosial. Batas sosial ini kalau misalnya di sekitar lokasi proyek tersebut ada perumahan, kira-kira dampak yang terjadi secara sosial ekonomi budaya itu bisa mempengaruhi interaksinya sampai sejauh mana. Tidak hanya sosial ekonomi sih ya, tapi juga termasuk salah satu yang paling penting itu adalah kesehatan masyarakat. Misalnya saja, akibat didirikan pabrik ini, lalu pendapatan masyarakat di sekitar lingkungannya itu akan bertambah. Karena misalnya lalu para pegawai pabriknya kan berbelanja di situ gitu. Nah, ya katakanlah sampai sejauh mana warung yang akan didatangi oleh si para pegawai pabriknya itu loh, Dek. Jadi itu salah satu contoh batas sosialnya. Atau mungkin batas sosial ini juga termasuk juga akulturasi budaya, kemudian juga kesehatan masyarakatnya, misalnya di dekat sekitar 1 kilometer dari dari lokasi proyek tersebut ternyata ada masjid atau musola gitu loh. Dan kegiatan proyek ini bisa mengganggu kegiatan ibadah yang dilangsungkan di rumah ibadah tersebut. Misalnya, selanjutnya ada batas administratif, jangan lupa dilihat lokasi proyek kita itu ada di provinsi apa, provinsi mah jelas ya, kabupaten apa, kabupaten masih jelas. Kemudian kecamatan apa, kelurahan apa, itu harus jelas batas administratifnya. Pembagian wilayah administrasinya itu harus kita konfirmasi dalam pelingkupan wilayah ini. Next one. Nah, jadi kalau pengapisan tadi hasilnya apa, Dek? Minggu lalu, hasil dari pengapisan adalah kita lalu berhasil mengidentifikasi apakah kegiatan ini wajib AMDAL, apakah kegiatan ini wajib UKL UPL, atau cukup SPPL saja. Keputusan itu adalah hasil dari pengapisan. Kalau pelingkupan, itu hasil utama itu ada 3. Yang pertama adalah pelingkupan itu harus menghasilkan dampak penting hipotetik apa saja yang akan dikaji di dalam AMDAL. Kemudian yang kedua, tidak hanya dampak penting hipotetiknya saja, tapi juga batas wilayah studinya itu sampai sejauh mana. Waktu kajiannya, prakonstruksi, konstruksi, pasca operasi, operasi dan pasca operasi itu sampai sejauh apa akan kita analisis. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan pelingkupan, hasil yang ingin kita peroleh itu adalah metode untuk melakukan AMDAL nanti apa saja nih. Apa saja metode yang akan kita gunakan? Apa saja metode yang akan kita lakukan untuk sampling? Samplingnya nanti di titik mana saja nih yang dianggap representatif? Analisisnya nanti akan dilakukan menggunakan apa nih? Analisis nitrat misalnya. Oh, analisis nitrat atau analisis nitrogen total. Analisis udara pakai metode apa? Nah, jadi hasil pelingkupan yang penting 3 ini. DPH-nya apa saja, kemudian metode yang digunakan untuk mengkaji DPH tersebut apa saja, kemudian batas wilayah dan batas waktunya, batas waktu kajiannya itu bagaimana. Nah, kalau misalnya sudah mulai ngerasa overwhelmed nih, waduh kok kayaknya banyak banget. Ingat, segala sesuatu pekerjaan yang besar, yang kelihatan besar dan menyusahkan itu biasanya akan lebih sederhana kalau misalnya kita pecah-pecah menjadi bagian yang lebih sederhana, bagian yang kecil-kecil gitu loh. Jadi, proyeknya itu kita lingkup dulu menjadi 4. Prakonstruksi. Jadi misalnya mulai dari urusan pembebasan lahan, kemudian juga
pembebasan lahan itu biasanya kaitannya dengan masyarakat sih ya, Dek, ya. Kemudian juga, oh lahannya jadi harus di-clearing dulu kan ya. Nah, itu masuk prakonstruksi. Kemudian konstruksinya, pembangunan pabriknya, itu dampak yang mungkin terjadi pada saat konstruksi apa saja. Nah, kemudian kalau lokasi, bukan lokasi ya, bangunan tempat si aktivitas atau kegiatan itu sudah jadi nih, artinya kan konstruksi sudah selesai. Tapi sekarang kita masuk ke kegiatan proyek tersebut pada tahapan mereka beroperasi, dampak yang mungkin timbul apa saja. Karena ingat, untuk setiap tahapan-tahapan ini, dampaknya itu biasanya akan berbeda-beda. Dampak lingkungan yang timbul akibat kegiatan konstruksi itu belum tentu sama dengan dampak lingkungan yang timbul dari operasional, dari kegiatan operasional aktivitas kita. Belum lagi pasca operasinya. Jadilah orang yang bertanggung jawab deh. Jangan di ghosting. Sesudah operasionalnya, kalau misalnya usaha atau kegiatan kita itu sudah rampung, kita sudah, oh ya udahlah, terutama ini untuk pertambangan nih ya. Kalau misalnya hasil tambangnya itu sudah tidak menguntungkan lagi untuk kita usahakan di sini, ya janganlah ditinggal begitu saja. Tentukan juga dong, pasca operasional, apa saja nih dampak yang mungkin terjadi. Jadi, waktu kita mulai mengidentifikasi dampak, jangan langsung berat semua aja dikerjain. Terlalu overwhelming kayak gitu deh. Tetap saja, oke, kita punya rencana kegiatan nih. Kegiatan kita, kalau prakonstruksi, apa saja yang akan dilakukan? Dampak yang mungkin terjadi apa saja? Pada saat konstruksi, apa saja nih yang akan dilakukan aktivitasnya? Dampak yang mungkin timbul apa saja? Pada saat kegiatan kita tersebut mulai beroperasi, apa saja nih kegiatan yang masuk di dalam operasionalnya? Dampaknya apa saja sampai dengan pasca operasi. Oke? Dan rata-rata memang laporan andalnya itu akan menyebutkan pada saat prakonstruksi dampaknya apa saja, konstruksi dampaknya apa saja, dan seterusnya. Jadi kegiatan proyek ini kita bagi dulu menjadi beberapa tahapan. Nah, selanjutnya pelingkupan itu kita lakukan dengan mempertimbangkan apa saja. Yang pasti rona lingkungan awalnya seperti apa, Dek? Rona lingkungan awalnya seperti apa? Kemudian juga jangan lupa konsultasi publik itu jangan hanya dilakukan cuma untuk memenuhi persyaratan saja. Karena hasil dari konsultasi publik itulah salah satu yang seharusnya menjadi patokan utama kita saat melakukan pelingkupan. Kemudian juga pelingkupan itu harus kita lakukan dengan mempertimbangkan, oke, di lokasi kita ini, di sekitar lokasi kita ini, ada aktivitas atau kegiatan apa saja nih selain punya kita. Itu juga harus masuk dalam pertimbangan kita saat melakukan pelingkupan. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa pada saat melakukan pelingkupan, kita harus mempertimbangkan rona lingkungan. Rona lingkungan, kalau misalnya Anda baca referensinya yang dalam bahasa asing, mereka biasanya akan mempergunakan terminologi environmental setting. Rona lingkungan itu adalah gambaran atas keadaan lingkungan. Terutama kalau misalnya bicara secara spesifik di ini, apa sih namanya? Gambaran keadaan lingkungan di tempat kita akan melakukan kegiatan yang direncanakan.
Kajian atas rona lingkungan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan daftar komponen lingkungan. Jadi, rona lingkungan itu adalah gambaran lingkungan, gambaran atas keadaan lingkungan, dan untuk melakukan kajian terhadap gambaran keadaan lingkungan itu, kita biasanya akan bikin list, akan bikin evaluasi atas komponen-komponen lingkungan yang ada itu apa saja. Pada dasarnya, komponen lingkungan yang bisa memberikan gambaran atas keadaan lingkungan itu bisa dikategorikan menjadi 3 macam. Ada komponen geofisika kimiawi, kemudian ada komponen biologi, kemudian ada komponen sosial ekonomi dan budaya. Komponen geofisika dan kimiawi ya misalnya iklim di lingkungan ini seperti apa, keadaan tanahnya itu elevasinya seperti apa, ketinggiannya itu berapa, kondisi hidrologinya, apakah ada perairan di sekitar situ, apakah ada cadangan air tanah, kualitas perairan awalnya itu seperti apa. Nah, itu komponen geofisika kimiawinya. Kemudian komponen lingkungan selanjutnya adalah komponen biologi, tentu saja ya vegetasi yang ada di sini apa saja sih? Tumbuhan-tumbuhannya, hewan-hewan yang ada itu apa saja? Kemudian juga kalau misalnya ada hewan, apakah daerah atau lokasi tempat kita akan melakukan kegiatan tersebut merupakan bagian dari jalur migrasi hewan misalnya. Kemudian dilihat juga nih, oh di daerah lingkungan tempat kita akan melakukan aktivitas ini, apakah merupakan habitat dari satwa langka yang dilindungi misalnya. Atau bukan hanya satwa langka sih ya, tanaman juga ada tumbuhan-tumbuhan langka misalnya. Dan seterusnya. Kemudian juga komponen lingkungan itu juga mencakup komponen sosial ekonomi dan budaya. Di daerah sini rata-rata kondisi demografisnya seperti apa? Apakah lebih banyak anak-anak, apakah lebih banyak lansia, apakah lebih banyak penduduk pada usia produktif, rata-rata latar belakang pendidikannya seperti apa, kondisi penghasilannya itu mereka mencari nafkah sebagai apa, kemudian juga kondisi kesehatan masyarakatnya seperti apa, apakah di sekitar sini ada sekolah atau bagaimana. Nah, itu semua adalah bagian dari komponen-komponen lingkungan yang kalau misalnya kita analisis itu memberikan gambaran atas keadaan lingkungan atau merupakan rona lingkungan dari wilayahnya. Oke. Untuk melakukan pelingkupan ini sendiri, tadi kan di beberapa slide sebelumnya itu sudah disebutkan metodenya ada beberapa macam, ada metode checklist, matriks, dan seterusnya. Itu yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk saat ini, materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mungkin itu saja. Mudah-mudahan bisa membantu Anda dalam memahami tentang apa itu pelingkupan di dalam AMDAL. Kalau misalnya ada pertanyaan, karena ini asinkron ya, bisa ditanyakan kepada saya, Japri, bisa lewat WA, atau mungkin pada saat pertemuan tatap layar kita selanjutnya bisa ditanyakan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.